Apa kabar kalian? Saya harapkan kepada kalian semuanya baik-baik saja ya. Oke. Ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semuanya sama YouTuber pemula. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya pada saat menggunakan CIO, baik di judul, deskripsi dan tag gitu ya. Nah, sekarang di algoritma YouTube 2022 ini itu sangat ketat teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak salah dan teman-teman tidak dianggap menggunakan kata-kata spam ya ataupun melanggar aturan dalam mengolah kontennya ataupun membuat CIO di channel kontennya gitu. Nah, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita berangkat langsung. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wortutorial, channel khusus YouTuber pemula teman-teman ya. Oke, sharekan kepada teman-teman semuanya yang sesama YouTuber pemula yang baik itu sekarang mengejar jam tayang ya, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan yang udah dimonetasi. Sharekan kepada kalian semuanya, tetap sukses ya teman-teman ya, tetap semangat ya. Dan semoga bisa bermanfaat dan memberikan hasil yang luar biasa di channel kalian gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini kita sambil di atas pesawat ya. Misalkan begitu. Jadi begini ya teman-teman ya. Ada beberapa hal penting ya yang ini sering saya lihat ya di beberapa grup ya, beberapa grup komunitas YouTube ya, YouTube pemula. Ada beberapa hal yang mungkin tidak tanpa disadari oleh kita gitu ya. Kita sebagai seorang konten kreator, kita ketahui sendiri ya, CIO itu hal yang paling penting ya di dalam kita membuat konten kita, dalam kita untuk mempromosi channel kita. CIO itu penting ya, karena dengan kata kunci ataupun dengan beberapa kata kunci keyword penting itu konten kita akan keluar gitu ya di YouTube, mesin pencarian YouTube. Kalau tidak menggunakan CIO ini, tentu konten kita tidak akan ditemukan oleh penonton kita sesuai dengan passion yang kita terapkan ataupun sesuai dengan passion mereka gitu ya. Nah gitu. Jadi ini ada hal penting, jangan sampai salah, karena banyak kasus ya teman-teman ya. Hanya memasukkan kata kunci ataupun yang menyesatkan gitu ya, kontennya bermasalah akhirnya gitu, kena pelanggaran, kena teguran gitu. Nah, bagaimana cara paling aman gitu ya dalam kita menerapkan strategi SEO agar konten kita itu lebih terengginas lagi gitu. Bagaimana cara amannya sehingga konten kita itu akan awet gitu, tidak ada masalah ke depannya gitu kan, karena kita mengaplikasikan CIO itu dengan benar gitu ya. Nah, ini harap teman-teman perhatikan ya, ada berapa hal ya, ada formatnya gitu, ada rumusnya gitu ya. Rumusnya, maaf, saya matematika saya juga ini ya, nggak pintar amat gitu ya. Jadi ada rumusnya ya dalam kita menerapkan CIO sebuah konten gitu ya. Artinya kita memasang kata kunci gitu, keyword gitu ya. Kita ingin memprogram keyword di konten kita itu gitu. Ada beberapa hal. Formatnya yang pertama di judul ya, di judul buat judul, deskripsi. Nah, dua itu hal yang paling penting teman-teman ya, yang paling krusialnya di situ. Kalau tag itu tidak terlalu berpengaruh lah gitu ya, karena kalau di algoritma YouTube 2022 terbaru ini memang di judul dan deskripsi itu penting. Teman memasukkan kata kunci di judul dan di deskripsi itu adalah kata kuncinya agar konten kita bisa ditemukan oleh penonton gitu ya, sehingga jumlah view kita juga akan meningkat tentunya ya. Nah gitu. Namun ya, dari beberapa hal itu ini harus teman perhatikan ya, harus perhatikan betul gitu ya. Jangan teman-teman membuat judul tidak sesuai dengan isi videonya gitu. Nah, ini berbahaya teman-teman. Banyak kasus channel ditangguhkan oleh YouTube. Nah, berbahaya teman-teman. Hati-hati ya. Jadi kita membuat SEO itu tidak sembarangan, yaitu sesuai dengan konten kita gitu. Jangan melenceng kemana ke mene-mene gitu. Ya. Kalian membuat konten mengenai sepak bola, ya di judul kalian buat masalah ini tinju gitu kan. Nah, kan beda cerita itu. Di judul buat tentang
sepak bola, kontennya sepak bola, di judul dan deskripsi kalian membahas mengenai tinju gitu. Ya kan? Ya kan? Nah, itu sedikit gambaran teman-teman. Jadi harap diperhatikan judul, deskripsi itu sesuai dengan konten. Nah, itu akan membuat algoritma YouTube 2022 itu akan berjalan maksimal teman-teman ya. Nah, gitu ya. Jadi konten teman-teman itu aman, nggak terjadi pelanggaran atau teguran dari pihak YouTube gitu yang mengatakan bahwa konten teman-teman itu menyesatkan, tidak sesuai dengan kontennya gitu. Nah, itu ya. Jadi itu harap dipahami ya teman-teman ya, ini ya. Ini penting, kuncinya di sini teman-teman. Biar channel teman-teman itu awet ya, tidak salah jalan ke depannya gitu kan. Takutnya teman-teman tidak memperhatikan hal ini, nggak taunya berapa waktu ke depan ya, di perjalanannya konten teman-teman itu ditangguhkan oleh YouTube karena mengandung kata-kata yang menyesatkan, mungkin di judul tidak sesuai dengan kontennya gitu. Nah, jangan gitu ya. Tapi kalau teman-teman membuat judul ya sesuai dengan kontennya, itu lebih top, marko top gitu. Nah, lalu yang perlu diperhatikan di bagian deskripsi teman-teman. Nah, ini di deskripsi, oke? Di deskripsi itu juga, di bagian deskripsi teman-teman harus merangkai kalimat itu gitu. Misalkan begini ya, misalkan judulnya misalkan ini, cara memancing belut di saw, cara memancing belut dengan benar ya, itu judulnya. Lalu teman-teman buat di bagian deskripsi video ya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten mengenai cara memancing belut dengan benar. Nah, itu kan masuk kata kuncinya ya di deskripsi. Nah, lalu teman-teman lanjut lagi kalimat, buat kalimatnya. Untuk lebih lebih jelasnya, saya silakan tonton video ini mengenai. Teman-teman boleh tambahkan lagi apa gitu, ya, atau tambah lagi, atau ini gitu, ya. Jangan sesekali teman-teman memasukkan link di dalam deskripsi itu. Mungkin link videonya ya, dalam penyampaian kalimat teman-teman masukkan link videonya gitu, link video yang lain. Jangan teman-teman, itu akan terdeteksi oleh YouTube bahwa kalian spam gitu. Nah, ini berbahaya teman-teman, channel kalian akan ditangguhkan. Alangkah lebih baik kalian membuat ruang khusus gitu ya, di bawah mungkin ya, di deskripsi itu di bawahnya kalian buat, silakan tonton video saya yang lain, boleh itu dipasang linknya. Jangan pada saat kita membuat kalimat itu, berbahaya teman-teman. Misalkan kalian buat gini, di video ini saya akan membuat konten mengenai cara memancing belut dengan benar ya. Nah, lalu kalian tempel link di sampingnya itu, link YouTube gitu ya. Nah, itu berbahaya teman, itu menyesatkan. Jadi buatlah kalimat dengan ini ya, dengan seindah mungkin sebetulnya, maksudnya itu sealurnya itu benar-benar terangkai sebuah cerita, sebuah kalimat gitu. Nah, jadi jangan langsung pasang link YouTube lain, pasang YouTube ini lagi, kan jadi ada 4 itu di kalimat itu, link YouTube-nya. Jangan. Itu yang sering terjadi ya. Ini pengalaman ya yang saya lihat di grup gitu ya, banyak yang mengalami hal itu, channelnya ditangguhkan akhirnya gitu, gara-gara hal sepele. Nah, jadi buatlah judul, di judul ya, lalu di deskripsi rangkai kalimatnya. Kalau kalian ingin mau menempatkan link, boleh di ruang khusus, jangan di kalimat itu tapi di bawahnya. Silakan tonton video saya yang lain, boleh di situ, nggak apa-apa, pasang di bawah itu nggak apa-apa. Jangan pas kita membuat kalimat di deskripsi itu, jangan. Itu berbahaya teman-teman ya. Ini saya hanya cuman memberikan pencerahan ya, mengingatkan para teman-teman sama YouTuber pemula ya khususnya, agar nanti tidak terjadi channelnya ditangguhkan gitu ya. Kadang-kadang kan kita ingin bertanya-tanya ke salah saya apa, konten saya udah original kok saya dianggap spam gitu. Nah, terjadinya di situ, di deskripsi. Nah, salah kita kan, kenapa menempatkan link video yang lain di situ gitu. Nah, ya, ini saya harapkan teman-teman paham ya. Kalau nggak paham nanti tinggal ditinggalkan di komentar ya, kita bahas sama-sama bagaimana ya, bagi yang nggak paham gitu ya. Jadi hati-hati dalam membuat CIO ya. Formatnya 2.
Yang pertama judul, ya, lalu deskripsi. Nah, deskripsi itu teman-teman buat kalimat, ya, sebuah kalimat, lalu masukkan kata kunci di dalam itu, biar menjadi sebuah kalimat gitu. Dan juga yang tak kalah pentingnya itu di bagian tag, ya, di bagian tag teman-teman, ya, kan ada tiga tuh SEO tuh, judul, deskripsi, tag, ya, 3 in 1. Oke. Di bagian tag itu teman-teman jangan coba-coba memasukkan kata kunci yang tidak sesuai dengan judul video gitu. Jadi tadi kan saya bilang teman-teman membahas mengenai sepak bola tapi di judul mengenai tinju, olahraga tinju, kan nggak masuk. Nah, begitu juga di tag, kalian buat tag sesuai dengan judul, nah biar tidak dianggap YouTube sebagai spam gitu ya, akhirnya channelnya ditangguhkan gitu. Oke. Nah, mungkin itu ya teman yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi udah nyampe nih saya di Pulau Jawa nih. Ya, sukses selalu buat teman-teman semuanya ya. Yang telah menonton video saya ini dan yang telah menekan tombol subscribe. Saya doakan selalu sukses selalu ya dan dimudahkan selalu jalannya gitu. Oke. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.